Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu berharap selalu mendapatkan kabar baik dari kalian semua. Perkenalkan, nama Ibu Kunwina Dewi. Ibu sehari-hari mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kegiatan MPLS kali ini, Ibu mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak, untuk kata-kata bangsa, kata-kata negara, pastinya kalian sudah tidak asing lagi kan? Di SD, pasti kalian sering mendengar istilah-istilah tersebut. Nah, supaya kalian lebih paham lagi akan materi ini, yuk simak baik-baik video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya, catat hal-hal yang kalian anggap penting. Yang pertama, pengertian bangsa. Bangsa memiliki artian suatu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adatnya, bahasanya, dan sejarahnya. Arti lainnya, bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan serta menempati wilayah tertentu di permukaan bumi. Yang kedua, pengertian bernegara. Bernegara memiliki arti kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif serta berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Maka pengertian dari dua kata tersebut dalam kalimat kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasanya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial budaya, maupun budaya yang diatur oleh negara. Nah, anak-anakku semua, kesadaran berbangsa dan bernegara ini sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya golongan anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Ya, kalian-kalian ini semua termasuknya. Kalian merupakan golongan muda penerus generasi bangsa Indonesia. Nah, ibu guru bertanya kepada kalian, sudahkah kalian memiliki rasa kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Bagaimana sih wujud dari kesadaran berbangsa dan bernegara itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalian atau kita semua dikatakan sudah memiliki rasa kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik jika dalam kehidupan kita sehari-hari sudah mengamalkan nilai-nilai yang pertama, Pancasila. Sebagai warga negara yang memiliki kesadaran dan berbangsa serta bernegara yang baik, tentu dalam perilaku kesehariannya selalu dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Contoh, melaksanakan ibadah sesuai keyakinan kita masing-masing, selalu berbicara jujur, membantu teman yang sedang kesusahan, menengok teman yang sakit, membantu pekerjaan orang tua di rumah, dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lainnya dan ibu harap nanti kalian melengkapi lagi ya. Yang kedua, cinta terhadap tanah air. Tentunya tanah air Indonesia ya. Cinta terhadap tanah air bisa berupa bangga dan selalu memakai produk-produk dalam negeri, menguasai dan menggunakan bahasa persatuan Indonesia dengan baik dan benar, paham dan hafal akan lagu-lagu perjuangan atau lagu-lagu wajib nasional. Contohnya, lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Kalian pasti sudah hafal ya, dan ini harus.
kemudian lagu Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang ketiga, menjaga toleransi antar suku, ras, dan agama. Ibu berikan contohnya ya. Di Indonesia ada 5 agama anak-anak, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian suku-suku yang ada di Indonesia ada suku Jawa, kemudian suku Batak, suku Mentawai, suku Buton, suku Dayak, dan masih banyak lagi. Ini maksudnya kita hidup di negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau, di mana setiap pulaunya memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI kita, maka sangat penting sekali untuk mengembangkan toleransi, saling menghargai perbedaan suku, bahasa, agama, dan bahasa masing-masing daerah. Tidak boleh merasa bahwa suku kita lebih baik dari suku lainnya atau memandang rendah ras lainnya. Kita semua sama kedudukannya, punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang keempat, mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Contoh, ketika kita mengikuti kegiatan pertemuan OSIS anak-anak atau mengikuti rapat kelas, maka hendaknya kalian bisa menghargai pendapat orang lain, mau menerima saran dan kritik dari orang lain, dan tentunya tidak egois ya, atau mau menang sendiri. Kemudian yang kelima anak-anak, memiliki kemampuan bela negara. Apa sih maksudnya? Begini anak-anak, kemampuan bela negara itu dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kalau kalian sebagai seorang pelajar, ya lakukan tugas dan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar dengan sungguh-sungguh, disiplin dan ulet. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut serta mengamankan lingkungan sekitar kita, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering kali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, melestarikan budaya Indonesia, dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan lain sebagainya. Anak-anak, karena keterbatasan waktu, materi yang Ibu sampaikan ya dalam pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara ini cukup sampai di sini. Ibu berharap kalian bisa memahami dengan baik, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.